Gambar di bawah ini melukiskan keadaan 20 mol gas monoatomik. Pada keadaan 1, gas mengalami proses isokorik menjadi keadaan 2. Kemudian gas mengalami ekspansi isobarik sampai mencapai keadaan 3. Akhirnya gas dikembalikan pada keadaan 1 melalui proses kompresi atau pemampatan isotermal. Pada keadaan 1, gas mempunyai tekanan dan volume masing-masing 6 kali 10 pangkat 4 Pascal dan 2 meter kubik. Tekanan pada keadaan 2 sebesar 4 kali 10 pangkat 4 Pascal. Hitung besarnya usaha perubahan energi dalam dan kalor atau panas yang dilakukan gas untuk setiap proses dan untuk proses totalnya. Pada soal ini diketahui jumlah mol gas idealnya N sama dengan 20 mol. Ini untuk monoatomik. Kemudian volume gas mula-mula V1 2 meter kubik, ini sama dengan volume gas di titik 2, dan tekanan mula-mula gas 6 kali 10 pangkat 4 Pascal, dan tekanan gas pada titik 2 4 kali 10 pangkat 4 Pascal, ini sama dengan tekanan gas pada titik 3. Kita gunakan tetapan gasnya 8,31 Joule per mol kali Kelvin. Dari titik 1 ke titik 2, gas mengalami proses isokorik. Kemudian ke titik 3, gas mengalami proses isobarik. Kemudian kembali ke titik 1, dari titik 3, gas mengalami proses isotermal. Karena prosesnya isotermal artinya suhunya tetap, maka ini T3 sama dengan T1. Berarti kita bisa tuliskan P3 V3 sama dengan P1 V1. Maka V3-nya kita peroleh dari V1 per P3-nya. Sama dengan P1-nya 6 kali 10 pangkat 4 Pascal dikali 2 meter kubik dibagi dengan 4, P3-nya 4 kali 10 pangkat 4. Maka kita dapatkan V3-nya, ini coret 2, jadi 3, kita coret 10 pangkat 4-nya, maka kita temukan volume di titik 3 itu 3 meter kubik. Kita perhatikan gas mengalami proses isokorik dari titik 1 ke titik 2. Ini proses isokorik, volumenya tetap, berarti V1 sama dengan V2 yang besarnya 2 meter kubik. Maka delta V-nya atau perubahan volumenya sama dengan 0. Maka usaha dari titik 1 ke titik 2 sama dengan 0. Kemudian perubahan energi dalam dari titik 1 ke titik 2 kita gunakan untuk gas monoatomik, berarti 3/2 NR dikali T2 dikurang T1. Ingat bahwa dari persamaan gas ideal P1 V1 atau PV sama dengan nRT, maka kita bisa tuliskan P1 V1 sama dengan nRT1 atau P2 V2 sama dengan nRT2. Maka delta U12 kita tuliskan menjadi 3/2 P2 V2 kurang P1 V1. Maka ini sama dengan 3/2 dikali P2 nya 4 dikali 10 pangkat 4 dikali V2 nya 2 dikurang P1 nya 6 kali 10 pangkat 4 dikali P1 nya 2. Kita coret 2, kemudian kita tuliskan 3 dikali 4 kurang 6 kali 10 pangkat 4 Joule, atau delta U12 sama dengan 3 kali minus 2 berarti minus 6 kali 10 pangkat 4 Joule, atau sama dengan minus 60 kilojoule. Ini perubahan energi dalam dari titik 1 ke titik 2 atau ketika gas mengalami proses isokorik.
Maka dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, maka kita bisa tentukan besar kalor Q12 sama dengan delta U12 ditambah W12 atau sama dengan minus 60 kJ ditambah 0. Maka Q12 sama dengan minus 60 kJ. Berikutnya kita tinjau proses gas dari titik 2 ke titik 3, yaitu isobarik. Berarti usaha dari titik 2 ke titik 3 sama dengan P2 kali V3 kurang V2, V3 kurang V2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali V3 nya 3 kurang V2 nya 2. Ini sama saja dengan 4 kali 10 pangkat 4 Joule atau sama dengan 40 kJ. Ini usaha dari titik 2 ke titik 3 atau ketika gas mengalami proses isobarik. Kemudian perubahan energi dalamnya delta U23, kita gunakan rumus 3/2 NR kali T3 dikurang T2 atau sama dengan 3/2 dikali P3V3 dikurang P2V2. Delta U23 sama dengan 3/2 dikali P3 nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali V3 nya 3 dikurang P2 nya 4 kali 10 pangkat 4 dikali V2 nya 2 atau sama dengan 3/2 kali 12 kali 10 pangkat 4 kurang 8 kali 10 pangkat 4. Terus delta U23 sama dengan 3/2 dikali 12 kurang 8 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 3/2 kali 4 kali 10 pangkat 4. Ini kita coret 2, maka sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 Joule atau sekitar 60 kJ. Maka dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, maka kita peroleh Q23 sama dengan delta U23 ditambah W23 sama dengan 60 kJ ditambah dengan 40 kJ. Maka Q23 sama dengan 100 kJ. Kemudian kita tinjau proses dari titik 3 ke titik 1 ya. Dari titik 3 ke titik 1 yaitu proses isotermal. Suhunya tetap ya, jadi T3 sama dengan T1, artinya perubahan suhu dari titik 3 ke titik 1 sama dengan 0. Maka karena delta U sebanding dengan delta T, maka delta U dari proses 3 ke titik 1 ya, dari titik 3 ke titik 1 atau proses isotermal itu sama dengan 0. Kemudian usaha dari titik 3 ke titik 1 yaitu usaha isotermal, kita bisa gunakan rumus P1V1 ln V1 per V3 atau sama dengan V1 nya sebesar 6 kali 10 pangkat 4 dikali V1 nya 2 ln
V1-nya 2 per V3-nya 3, atau sama dengan 12 kali 10 pangkat 4 ln 2/3. W31-nya sebesar minus 4,86 kali 10 pangkat 4 Joule, atau sekitar minus 48,6 kilojoule. Maka dari proses dari titik 3 ke titik 1 atau proses isotermal, kita gunakan hukum satu termo, yaitu Q31 sama dengan W31 ditambah delta U31 sama dengan minus 48,6 kilojoule ditambah 0. Maka Q31-nya sama dengan minus 48,6 kilojoule. Pada proses ini, sistem menerima kerja dari luar karena W31-nya negatif dan usaha yang diterimanya ini dilepaskan berupa panas karena Q31 juga negatif. Kemudian, untuk proses total, yaitu untuk poin B, yaitu proses 1, kedua, kemudian ketiga, dan kembali lagi ke 1, maka kita peroleh perubahan energi dalamnya atau perubahan energi dalam total itu sama dengan delta U12 ditambah delta U23 ditambah delta U31. Ini sama dengan minus 60 kilojoule ditambah 60 kilojoule ditambah 0. Ini sama dengan 0. Jadi perubahan energi dalam total dari semua siklus atau semua proses itu sama dengan 0 joule. Kemudian usahanya W atau W total dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 dan kembali ke titik 1 itu sama dengan W12 ditambah W23 ditambah W31. Ini sama dengan 0 tambah 40 kilojoule ditambah minus 48,6 kilojoule, atau W totalnya sama dengan minus 8,6 kilojoule. Kemudian untuk kalor totalnya dari titik 1 ke 2 ke 3 dan kembali lagi ke 1 itu sama dengan Q12 ditambah Q23 ditambah Q31 itu sama dengan minus 60 kilojoule ditambah 100 kilojoule ditambah minus 48,6 kilojoule. Ini kita peroleh Q-nya sama dengan minus 8,6 kilojoule. Kita lihat bahwa pada proses ini, proses siklik ya, kembali ke titik awal, perubahan energi dalam dari sistem sama dengan 0, sehingga kalor totalnya sama dengan usaha, karena ini merupakan proses siklik, proses di mana gas kembali ke titik semula.